Tadi Bukan. Sampean gimana? Tidak mendengarkan tadi kata Ge Sarif itu. kurang mendengar. Tadi cuman apa? Kalau yang di rekaman itu saya mendengar. Tadi saya nyimak apa yang satu. Ya, makanya kalau mau nyimak itu nyimak HP satu, jangan nyimak ke sana ke sini gitu loh. Kalau sampai nyimak ke sana ke sini nanti malah sesuatu yang sudah didengar orang banyak ditanyakan lagi gitu kan. Gimana sih? Oh, enggak ngerti. Monggo teman-teman, jangan diam aja. Kalau diam merungkat aja yuk. Masa diam aja gitu? Ngapain? Naik di atas room tapi tidak ngomong itu gimana? Itu katanya yang nyanyi tuh syahadat ada 3 aja, kayak gimana tuh bunyinya Gus? Wah itu saya nggak begitu paham itu. Karena saya nggak pernah baca kitabnya itu. Cuma dengar-dengar aja dari teman-teman itu. Ini baru baru dengar soalnya syahadat ada 3, rukun Islam ada 6 ya. Ya emang kan Belum ucapan paham. mereka di video-videonya itu. Banyak nyamuknya. Caranya gimana sih? Sinyal nggak bagus. Oh nggak bagus teman-teman sinyalnya kok. Cuma pada nggak ada bahan aja ini ngomong ini. Masa saya terus ngomong dari tadi capek lah. Enggak, Gus, kok sampai ada amanah seperti itu ya, Gus? Sampai tanah Arab sendiri tidak kuat ya. Ini saya masih tanda tanya itu, Gus. Maksudnya gimana sih? Pertanyaannya itu Ya arahnya tadi kemana kan ini? enggak, tadi kan dia mengatakan bahwa di tanahnya sendiri, di tanah asalnya sendiri tidak kuat. Itu maksudnya gimana itu? Ya Kayak itu kan sakral ada gitu. hadisnya Nabi. Itu kan ada hadisnya Nabi bahwasanya Islam itu akan keluar dari tanah Arab. Gitu loh. Itu kan ada hadisnya Nabi itu. Makanya tadi itu ketika ada orangnya sampean tanya, orangnya sudah nggak ada sampean nanya sama saya. Ya bingung saya jawabnya. Jadi gini loh, Gus, bisa diartikan begini bahwa Nusantara ini apa penampungan yang sangat luas dan kuat ya, Gus ya. Sampai di tanah tanah kelahirannya saja tidak mampu, di sini bisa ditampung gitu loh, Gus. Iya, itu kan penafsiran para ulama itu melihat kepada fakta dan realita yang ada. Bahwasanya sampai detik ini yang kuat memegang paham ahlu sunnah wal jamaah itu mayoritas adalah bangsa Indonesia. Itu di seluruh dunia.
Monggo teman-teman. Jangan diam aja. Gus, tanya, Gus. Izin tanya, Gus. Jangan jangan nanya terus Gus, yang bernarasi. masalah bukan berkaitan tentang apa itu karoma sama itu loh, Gus, yang kemarin dibahas Ya, itu udah sejauh mana, Gus? Oh, itu nggak diutik-utik lagi, Gus. yang mana itu? Yang mana itu? Masalah karoma itu loh, Gus. Karoma Bahkan sama saya sudah Itu kan saya bilang Bang Roni, saya itu sedang menulis buku gitu loh. Tentang masalah karoma itu untuk menyempurnakan tulisan buku saya yang sebelumnya gitu loh. Ya pembahasannya salah itu satunya nanti ya kalau buku itu cukilan bisa. Kemarin kan sudah saya nukil gitu loh. Nanti kalau mau dibedah ya nunggu bukunya selesai Bang Roni gitu loh. Ya, siapa tahu salah satunya itu ya rekan-rekan semuanya ini, saudara-saudara kita ini ya adalah sedikit banyak itu seperti saya pribadi, khususnya ada yang belum paham misalkan. Kan dapat ilmu lagi, Gus. Kan room ilmu ini, Gus. Gimana sih Bang Roni? Ini kan saya bilang tadi itu, justru karena saya itu ingin menularkan kefahaman saya dalam bentuk tulisan. Makanya saya ulas kemarin itu. Nanti tunggu begitu bukunya selesai, sampean tinggal baca. Ya kalau sampean mau bahas tuntas di sini lah ngapain saya tulis buku kan gitu. Ya, enggak semuanya lah, Gus. Seenggak-enggaknya antara karomanya ulama dengan para nabi kan beda, Gus. Salah satunya aja. Ya coba teman-teman yang punya buku saya itu ke Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Pahlawi itu coba dibacakan teman-teman. Ada nggak yang punya teman-teman? Bang Santri Bersarung yang punya, Gus. Mas Imam itu punya itu. Makanya teman-teman, ya negara kita itu, bangsa Indonesia ini, menurut kalkulasi statistik adalah bangsa yang lemah di bidang literasi karena rakyatnya itu tidak suka membaca. Nah, jadi mulai sekarang ayo kita berubah teman-teman. Dengan adanya polemik nasab ini, ayo kita berubah. Ini ada teguran dari Allah gitu loh, bahwasanya kita itu harus rajin membaca. Jangan pilih-pilih, ya kan? Oh, ini karena kitabnya Mukibin, oh ini karena kitabnya Mukimat. Jangan, semua kita baca. Saya pun semua koleksi, teman-teman. Kenapa? Karena begini, Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewahyukan firman-Nya yang pertama kepada Nabi itu kan Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Secara tekstual itu baca artinya. Nah, kalau kita tidak membaca, ya nggak bisa. Karena membaca itu adalah pintu gerbang pengetahuan itu membaca. Oh iya Gus Hasan mau nanya, ini kan saat ini mau Ya. merdeka nih Indonesia tanggal 17 Agustus Insya Allah. Jadi Memperingati kemerdekaan. memperingati. Bukan mau merdeka. ya merdeka dari penjajahan balui. Mm-mm. Jadi masih ada doktrin-doktrin bahwa Indonesia itu merdeka karena golongan mereka gitu. Ada masih. Bahkan Ali Kuitang yang jelas-jelas waktu sepupu saya 3 tahun lalu ke Leiden, Nederland itu kan beliau adalah pahlawan kerajaan Protestan Belanda. Ada itu. Nah sekarang malah jadi pahlawan Indonesia menurut doktrin beliau. Ini udah jadi framing ini. Asli ini. Iya.
Makanya kan gini teman-teman ya, karena kita itu memang tidak rajin membaca, akhirnya apa? Kita mudah di framing. Berapa banyak ya masyarakat Indonesia itu yang termakan framingan Ba'alawi itu karena kita nggak rajin membaca itu. Padahal membaca dengan mendengar itu beda teman-teman. Dalam konsep keilmuan itu, apa yang kita dengar dari berbagai macam informasi itu akan lebih kuat ketika kita mendukung dengan apa yang kita baca. Gitu loh. Karena apa? Karena gini, karena apa yang kita dengar itu bisa saja yang menyampaikan itu kurang begitu tepat, atau pemilihan diksi katanya itu juga kurang begitu pas gitu kan. Nah, makanya dikuatkan dengan membaca. Nah, kalau membaca itu kan si penulis sebelum menuangkan narasinya, dia pikir dulu susunan kalimatnya gitu loh. Nah, makanya kita harus rajin-rajin membaca gitu teman-teman ya. Coba bayangkan, di laptop saya ini ada ribuan kitab-kitab itu. Nah, berkaitan dengan polemik nasab, ini saya ada sekitar 27 artikel, termasuk di dalamnya itu kitab-kitabnya Ba'alawi yang berkaitan dengan khurafat, kemudian buku-buku bantahannya Ba'alawi yang menentang Kiai Imad. Itu saya semuanya simpan dan saya baca satu persatu. Kemudian dari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar itu dalil-dalilnya itu saya pelajari, saya komparasikan dengan bantahan-bantahan dari Kiai Imad gitu. Begitu teman-teman. Kalau panjenengan tidak mau seperti itu, ya repot gitu loh. Ya hal kecil aja yang terjadi waktu ada Komal Habib, ada salah satu kiai dari Banten lah, pernah di sini masuk ke room Gus Hasan. Pas dia masuk, beliau ngeluarin dalil-dalil jelas. Tiba-tiba diturunin sama hostnya, sama kabibnya lah ya. Dia bilang beliau, wah dia kabur tuh. Begitu Gus, itu hal kecil itu. Iya biasa itu. Hal seperti itu biasa itu. Memang kerjaan mereka seperti itu, Pak. Kerjaan mereka memang seperti itu. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang sekiranya apa yang kita sampaikan itu bisa menggugurkan argumentasi mereka, pasti diturunkan kita. Kenapa? Supaya tidak didengar oleh mukibin-mukibin. Karena berbahaya. Karena walau bagaimanapun mukibin itu kan punya akal, bisa menjalankan logikanya, mana yang pas ini, mana yang tidak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada yang kafir yang saya Gus di sini, nggak ada yang murtadin lagi udah. Kalau 4 tahun yang lalu, wah serem dah saya. Seremnya gimana? Ya boleh lu nggak percaya sama Habib, tapi gua nggak takut sama lu. Begitu jawabannya. Jadi dia nggak mau pakai dalil. Apa urusannya? Sama takut itu apa urusannya? Jadi ngajakin berantem lah. Lah iya, apa urusannya? Dikit-dikit berantem gitu. Tapi betul itu Gus, saya juga sering mengalami di tahun-tahun yang lalu. Kalau saat-saat sekarang di TikTok ya, alhamdulillah bahkan mereka tuh walaupun yang berfoto profil gempur ya kebanyakan minta berteman, tapi saya nggak ladenin. Ya ngapain berteman sama mereka? Nah ya itu. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Saya dulu begitu Gus, waktu di Facebook banyak yang messenger seperti itu, minta alamat lah.
Bahkan termasuk dari EPI setempat di saya itu ya meminta alamat seperti itu, tapi ya saya jawab sih untuk apa? Walaupun beralasan dia ingin ngopi bersama, tapi saya nggak mau. Nah, iya Kayak ngirim duit ngapain? kan sekoper. Kenapa? Kan ngirim duit kayaknya sekoper. Mustahil mengirim duit mereka. Bela kaki. Enggak, itu Bang Roni itu kadang-kadang juga berteman dengan mereka. Siap. Saya lihat tuh Bang Saron nih ngobrol sama Gempur. Tadi sore Siapa saja. Kalau saya siapa saja. Saya tidak melihat siapa mereka, tapi bagaimana mereka. Mereka sopan, kita sopan. Mereka saklak, ya kita saklak, itu ya saja. tadi Habib Jen tuh ya ngomong apa tuh? Iya, saya kan sudah ngobrol baik-baik di sana, bercanda ya sama Muhibin. Datang-datang ngamuk-ngamuk. Iya, saya tak semprot loh. Kamu ngaku-ngaku durian Nabi, tapi akhlaknya tidak terjaga. Etikanya kamu gimana? Saya tidak mau guru-guru saya dihina. Siapa yang lebih dulu menghina? Kan begitu saya bilang. Iya. Apalagi si Jar tuh. Habib siapa sih Iya, dia namanya? bilang begitu. Malah saya bilang begini, saya pun tidak akan terima jika guru-guru saya dihina. Kalau murid sampai mendengar atau melihat gurunya dihina terus diam, bodoh namanya kan? Iya. Iya betul, betul, betul itu. Diam, dia langsung turun, dia tidak lama itu. Ya Allah, ya Rasulullah, ya begitulah teman-teman. Itu Habib itu Gus. Kata-kata Habib itu. terakhirnya tuh. Kata terakhirnya. Negara ini jadi negara hukum. Assalamualaikum. Lucu. Ya seolah-olah mau ngancem itu. Saya tidak takut katanya. Ya saya juga santai ngadepin Anda, saya santai. Saya kan ambil ketawa-tawa, diam-diam dengan santai itu kan. Itu kan menunjukkan Doain bahwasanya aja, mereka biasa. itu orang-orang bodoh. Orang-orang tidak punya ilmu itu. Kalau orang itu berilmu teman-teman, ketika ada orang yang menarasikan keilmuannya, dia bantah dengan keilmuannya, bukan ditantang berantem apa segala macam. Itu malah menunjukkan kebodohan mereka. Nah, mereka pikir kita ini takut berantem. Ya enggak lah. Kamu makan nasi, aku makan nasi gitu. Hak Nusantara kok diajakin berantem. Ya kemarin juga ada yang tak tantang mubahala, bulat. Mubahala tinggal mubahala kok banyak tanya. Sadatnya beda lagi ya. Yang kemarin itu. Saya sudah ambil Quran nih Gus di rumah itu. Suruh anak saya suruh ngambil itu. Dia ini malah tanya. Aduh. Ngantuk teman-teman. Kenapa ngantuk saya? Apa kekenyangan kali ini? Saya juga barusan makan ini nasgor. Iya itu tumben Gus. Apa labnya maghrib itu. Oh tadi ini namanya nggak ada kegiatan itu, jadi ayo ngopi aja yuk gitu. Kirain gitu malam nggak ada acara gitu makanya dari sore-sore. Iya betul Bang Hadi S. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Nggak ada. Ya, betul. Kita nggak nyari musuh, tapi ketemu ya nggak bakal lari kita gitu. Apalagi kalau Habib yang datang, saya siap, betul-betul siap. Tapi kalau Kibin saya pikir-pikir dulu. Ya tadi Iya. ngobrol tuh Bang tuh bagus. Ngobrol biasa santai tanya Kang Barawi itu. Santai saya tawa-tawa bercanda itu kan. Rumahnya di mana Kangan begitu. Sini. Saya tak tunjukin itu loh. Datang ngamuk-ngamuk. Saya salah apa? Nah, iya, kayak kemarin itu kan.
datang-datang ke sini tapping, nuduh-nuduh Wahabi gitu kan. Nah, begitu naik gitu, pura-pura nanya, ini bahasa apa ini? Ya, kamu udah usah nanya dong. Wong kamu tapping itu, nuduh kami Wahabi, berarti kan kamu dari tadi mendengarkan narasi kami kan. Gitu. Nah giliran kalah argumen, kalah data, apa yang datang coba? Pesuan. Apa pesuan itu? Bahasa Indonesianya itu. Maki-maki. Apa itu? Jadi sejarah juga nggak ada ya. Mungkin Habib gini mati. pikiran mereka itu. Tidak perang. Mereka mungkin begini, dengan memaki-maki kita di room-room kita, mereka pikir kita akan takut terus berhenti gitu. Ini bukan malah takut, malah diketawain kamu itu. Apa orang ini itu? Kayak orang gila. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bang, Ngaji apa Bang Mo? Ngaji apa? HDS, gini ya HDS ya, HDS ya. Saya itu tidak percaya dengan narasi kamu bahwasanya kita ini sedang dikepung oleh Cina. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena begini, tidak ada ceritanya. Bangsa Cina itu menjajah bangsa lain tuh nggak ada ceritanya. Nggak ada. Dari mulai zaman dulu sampai sekarang tuh nggak ada ceritanya itu. Dan pengalaman bangsa Indonesia dengan Cina dari dulu itu selalu bersahabat di bidang perdagangan. Dan itu banyak cerita-ceritanya. Bahkan ya, bertukar kebudayaan pun terjadi. Saling menulis sejarah pun terjadi di zaman Cheng Ho misalkan. Itu kalau bicara Cina, apalagi ya hadisnya Nabi, utlubul ilma walau bisin. Gitu loh. Dan Cina itu teman-teman ya, Cina itu tidak pernah merusak bangsa kita. Coba tunjukkan bukti sejarahnya. Ada nggak Cina merusak bangsa kita? Nggak ada. Nggak ada itu. Jadi kamu nggak usah bicara Cina ini nih. Kalau Habib-Habib itu banyak merusak sejarah. Itu fakta. Tuhan kayaknya itu. Si Hadi itu Tuhan kayaknya bisa memprediksi masa depan. Iya. Ya itulah, mukibin-mukibin itu kan begitu. Sok-sok bisa ngeramal gitu loh. 2030 Indonesia gelap gitu kan. Diketawain sama presiden. Indonesia gelap. Ya udah pulang aja ke Yaman sono kalau gelap di sini gitu. Ada juga berita dulu tuh. Nanti je ada kiamat di tahun ini je. Dia hanya yang mati kan. Yang bikin berita itu. Wong Cina kok dimusuhi itu gimana? Nabi aja bersahabat dengan Cina kok. Kamu malah musuhi Cina. Lucu kamu itu. Di Madura itu ya, ratusan tahun Cina itu menetap di Madura. Dan fakta sejarah itu membuktikan tidak ada itu pergesekan nilai budaya, keyakinan, ataupun perekonomian dengan bangsa Cina itu nggak ada. Nggak ada ceritanya Cina itu nipu kita, itu nggak ada dari dulu itu. Kalau Balawi banyak yang nipu, betul nggak? Fakta sejarah itu. Betul. Iya Cina dibandingkan mulu Belanda di bawah. sama Habib. Iya. Jadi kalau gini loh teman-teman ya, sekarang itu di zaman Gen Z ini ya,
Gen Z itu di zaman kemajuan teknologi. Kalau kamu bicara tidak menunjukkan riset hasil penelitian kamu dalam menarasikan itu, diketawakan kamu. Narasi udah jadul dibawa aja. Ayo kita harus memerangi asing dan asing. Asing dan asing, laptopmu aja Lenovo. Gimana sih? Asing Terutama sama Cina asing ya, lah, guys, kamu yang pakai Google. Mana? HP maupun Xiaomi. Cuma mereka. Kalau kamu itu hebat, ya kan? Cina itu kan menguasai perekonomian. Kenapa Cina itu bisa menguasai perekonomian? Gitu loh. Ya karena kepintaran mereka, kelihayan mereka, kegigihan mereka, keteguhan mereka di dalam membangun bisnis. Lah kamu kerjanya dawir sana sini, ya bagaimana bisa mengalahkan ekonomi mereka? Mikir dong, gitu loh. Kerjanya dawir, yang provokatif, fitnah gitu. Gimana mau mengangkat perekonomian kalau begitu caranya? Yang menguntungkan di Indonesia kan itu Cina, bukan dari bala.